Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya pendahuluan kita di psikologi pendidikan dan pengembangan karakter. Kita akan masuk ke beragam perspektif ya tentang arti karakter itu gitu ya. Jadi ada karakter ini dipahami secara beragam gitu ya. Nah, beberapa perspektif ya terkait arti dari karakter atau pemahaman terkait karakter ini gitu ya. Yang pertama yang memahami karakter itu sebagai sebuah tipologi kepribadian gitu ya. Yang kedua sebagai konstruksi psikologis. Yang ketiga yang terkait dengan agama ya, religius, norma-norma yang terkait religius atau religiositas. Kemudian yang terkait sosialisasi sosial, jadi karakter itu dipahami sebagai penerapan atau proses yang membantu individu untuk berperan dalam masyarakat gitu ya. Kemudian juga ada pemahaman karakter sebagai pertumbuhan moral, dan yang terkait ini pertumbuhan moral ini yang terkait dengan pendapatnya Kohlberg ya. Kemudian perspektif moral ya. Nah, kita akan membahas ini satu persatu ya secara singkat. Nah, yang pertama karakter sebagai tipologi kepribadian ya, yang karakter itu dipandang sebagai perangai ya atau ciri khas individu yang relatif stabil. Nah, jadi di sini karakter itu dipahami melalui pendekatan psikologis ya. Nah, dengan karakter ini itu individu itu nanti akan menanggapi ya stimulus dari luar dirinya gitu ya. Nah, jadi dia berperilaku ya berdasarkan stimulus gitu ya dari luar dirinya gitu. Nah, banyak orang berusaha membuat definisi ya terhadap tipe kepribadiannya gitu ya, dan berusaha bertindak gitu ya atau menerima kenyataan sesuai dengan kriteria kepribadian tersebut gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih bersifat deterministik gitu ya, karena dia di sini akan cenderung mengecilkan ya kemampuan manusia itu dalam mengubah dirinya ya menjadi lebih baik gitu ya, karena itu tadi dia sudah dikotak-kotakan gitu ya dalam tipe kepribadian tertentu. Nah, kemudian yang kedua karakter sebagai konstruksi psikologis ya. Nah, ini pendekatan ini lebih optimis gitu ya daripada tipologi kepribadian sebelumnya gitu. Jadi maksud saya dibanding dengan pemahaman karakter itu sebagai sebuah tipologi kepribadian yang relatif lebih deterministik gitu. Kalau ini lebih optimis gitu ya. Nah, ini jadi dia memandang hasil efektif ya dari pendidikan karakter itu adalah pertumbuhan psikologi siswa ya atau individu gitu ya. Nah, jadi setiap hal yang menumbuhkan kehidupan psikologi siswa ya secara sehat dan dewasa itu merupakan bentuk nyata dari pendidikan karakter gitu. Jadi di sini ada sudah usaha pengembangan gitu ya, menumbuhkan itu ya atau mengembangkan aspek ya kehidupan psikologis gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada yang memahami karakter itu dalam artian pemahaman yang lebih religius ya. Jadi pendidikan karakter itu dianggap lebih berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama ya, atau religiositas gitu ya. Nah, pemahaman
akan karakter seperti ini itu akan mengarahkan pada praksis pendidikan yang hal-hal yang bersifat rohani gitu ya, seperti membaca kitab suci ya, Al-Quran ya, misalnya belajar berdoa, menghafal ayat-ayat suci dan sebagainya gitu. Nah, memahami karakter dari sudut pandang agama saja gitu ya, ini akan menyempitkan makna karakter itu sendiri gitu ya, yang sebenarnya lebih luas gitu ya dari sekedar pemahaman tentang agama. Nah, karakter ini kan berkaitan dengan penciptaan tata kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi yang melibatkan semua orang gitu ya, tanpa ada pandang bulu apa agamanya gitu ya. Walaupun memang dimensi agama ini gitu ya, ini merupakan bagian yang nggak terpisah gitu ya dalam pengembangan pendidikan karakter gitu ya. Tapi pendidikan karakter tidak semata hanya terkait pendidikan agama gitu. Nah, kemudian karakter yang dipahami sebagai sosialisasi sosial. Nah, di sini itu lembaga pendidikan itu dipandang harus mengajarkan norma-norma sosial gitu ya, pola perilaku, tata krama yang ada dalam masyarakat gitu. Jadi pendidikan karakter itu mesti membantu individu agar mudah berintegrasi gitu dalam tatanan masyarakat yang lebih luas gitu ya. Jadi karakter di sini lebih ke arah keterampilan individu untuk bersosialisasi ya, atau berintegrasi dengan masyarakat itu ya. Juga membantu, tujuannya membantu generasi muda gitu ya, agar dia mengerti dengan baik ya tatanan sosial dalam masyarakat ya, mengerti pola perilaku, norma sopan santun gitu ya, tata krama itu yang ini sehingga ketika remaja itu terjun ke masyarakat, mereka tidak mengalami kesulitan dalam pergaulan gitu ya, dalam interaksi sosial. Nah, sebenarnya pendidikan karakter dalam perspektif ini tuh juga rawan terhadap pembatasan proses reproduksi sosial dalam masyarakat gitu. Jadi ini maksudnya kalau ini riskan ya, ini berbahaya gitu ya, karena individu itu seolah itu harus mengikuti arus dalam tatanan masyarakat yang sudah ada gitu ya. Jadi memang sudah ada seperti itu dan harus mengikuti tatanan itu agar hidupnya nyaman gitu ya, atau hidupnya lebih baik gitu. Nah, ini akan berbahaya gitu ya, karena dalam tatanan masyarakat itu ada penyakit yang kronis ya, misalnya kondisi yang cacat atau misalnya yang tidak ideal gitu ya, seperti korupsi gitu ya. Maka pendidikan karakter sebagai sosialisasi sosial ini hanya akan melanggengkan gitu ya, struktur sosial yang sudah cacat itu tadi gitu ya, yang berpenyakit kronis tadi gitu ya. Jadi ini yang lebih sering digunakan untuk melanggengkan ya kekuasaan atau status quo, ini yang model karakter yang dipahami sebagai sosialisasi sosial ini saja gitu ya. Jadi individu cenderung dianggap lebih pasif gitu ya. Nah, pendidikan karakter itu sebenarnya lebih dari itu gitu ya. Jadi ini pendidikan karakter itu harus membantu individu menjadi
pelaku perubahan gitu ya, bisa menjadi pelaku perubahan dalam tatanan sosial masyarakat gitu ya, sehingga dia bisa berubah, individu bisa berubah dan mengubah juga gitu ya tatanan kehidupan bersama gitu, yang ketika memang dalam tatanan masyarakat itu ada hal yang tidak ideal seperti korupsi itu tadi gitu. Nah, kemudian yang kelima ya, ada yang memahami karakter itu sebagai pengembangan terhadap pengembangan tahap pertumbuhan moral ya. Ya, ini memang pendapatnya Kohlberg ya, berdasar pendapatnya Kohlberg. Jadi pendidikan karakter itu harus menumbuhkan kesadaran moral ya individu secara bertahap ya, sehingga menjadi manusia yang dewasa secara moral ya. Masih ingat ya tahapan perkembangan moralnya Kohlberg ya, nanti coba dilihat lagi ya. Ada yang Kohlberg itu kan yang memukakan adanya dilema moral gitu ya, kemudian berdasarkan jawaban dari skenario dilema moral itu nanti hasil penelitiannya Kohlberg itu ada 6 stage ya, 6 stage yang secara umum dibagi 3 level ya, pre-conventional, conventional, dan post-conventional. Nah, silakan nanti dicek lagi ya. Saya juga lupa ya terus keseluruhan 6 stages itu apa gitu ya. Nah, arti karakter hanya dipahami dari kacamata moral gitu ya, dalam pemahaman karakter sebagai tahap pertumbuhan moral ini, sehingga hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan moral itu menjadi kurang penting gitu ya. Nah, karakter ini akan mengarahkan individu untuk menjadi sosok pribadi yang bermoral dewasa gitu ya, tapi juga harus sebenarnya memperhatikan dimensi yang juga tidak terkait moral ya, dimensi fisik ya, yang dia butuh seperti ekspresi seni, olah kreasi, olahraga, komunikasi dengan orang lain gitu. Nah, pemahaman karakter ya sebagai hanya sebagai pengembangan tahapan pertumbuhan moral itu cenderung mengecilkan makna manusia terdidik yang sedang dibantu bertumbuh melalui pendidikan gitu. Jadi cenderung ini mengarahkan pendidikan tidak kurang bermakna gitu ya. Nah, kemudian juga ada perdebatan sebenarnya ya terkait apa yang dianggap bermoral itu ya, dan mana yang bermoral, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini terlebih menyangkut juga berbagai macam paradigma gitu ya, dari beragam agama gitu yang ikut terlibat gitu ya. Nah, kemudian pendidikan karakter ini tidak bisa menyampingkan pemahaman moral yang benar gitu ya. Namun ini nggak cukup gitu ya bagi pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh gitu ya, karena ada dimensi lain selain dimensi pertumbuhan moral tadi ya gitu, atau kesadaran moral gitu ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah karakter yang dipahami dari sudut pandang moral gitu ya. Nah, jadi ada yang memahami karakter dari sudut pandang moral dalam artian ada sekumpulan kualitas individu yang sangat kompleks gitu ya. Dalam pembicaraan moral ya, kualitas itu dia selalu berkonotasi positif gitu ya. Nah, jadi karakter ini merupakan sekumpulan kualitas moral yang relatif stabil dalam diri seseorang. Nah, dan kualitas moral seperti ini tuh mestinya merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh
publik gitu ya, atau paling tidak itu diterima sebagian besar publik gitu ya. Jadi misalnya terkait pembicaraan mengenai keteguhan prinsip gitu ya, keteguhan prinsip seorang diktator ya, misalnya Hitler gitu ya, pada keyakinannya itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pemahaman terhadap karakter gitu ya, meskipun ia memiliki keteguhan pada pendapatnya gitu ya, tapi apa yang dia lakukan dengan keteguhan pendapatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh publik ya, atau sebagian besar publik gitu ya. Misalnya dia menimbulkan kelaparan ya, genosida ya, korupsi ya, otomatis ini tidak jadinya tidak berkonotasi yang positif gitu. Begitu. Nah, kemudian juga ada beberapa catatan ya terkait perbedaan pandangan tentang makna karakter ini gitu ya. Jadi karakter itu merupakan istilah yang bisa diartikan beragam gitu ya. Nah, setiap orang memiliki pandangan sendiri tentang karakter ya, dan nilai-nilai atau kualitas yang menyertai pemahaman tentang karakter tersebut gitu ya. Nah, bahkan istilah yang sama bisa dipahami berbeda oleh setiap orang. Jadi, nah ini tidak ada konsensus ini yang menyebabkan kita tidak, maksudnya jangan dalam proses pendidikan karakter itu jangan kita harus mendefinisikan dulu gitu ya, mendefinisikan dulu apa itu karakter gitu ya. Nah, jadi karena ini ada pendapat yang ya udah pokoknya kan kita mengerti ya apa itu karakter gitu ya. Nah, ini perlu kita rumuskan dulu, disepakati dulu gitu ya. Nah, kemudian juga ini walaupun memang ada common core value gitu ya, ada semacam nilai inti yang diterima oleh banyak orang gitu ya, tapi tetap ini berdasarkan pengandaian gitu ya, bahwa semua orang ini memiliki kesamaan pandangan gitu ya tentang nilai-nilai moral yang dituju itu gitu ya, seperti hormat pada kebenaran ya, kejujuran, keadilan dan sebagainya. Nah, ternyata memang pengandaian bahwa semua orang memiliki pandangan yang sama terkait common core value ini ya, nilai inti yang diterima oleh banyak orang ini ternyata juga tidak atau belum ada kesepakatan gitu ya. Jadi dia perlu dirumuskan atau disepakati terlebih dahulu gitu. Nah, secara umum ada dua pemahaman ya terkait arti ini. Tadi dari pemahaman 1 sampai 6 itu sebenarnya ada dua pendekatan gitu ya, bahwa karakter itu dianggap sebagai hasil dari proses yang dilakukan manusia gitu ya. Jadi atau pekerjaan manusia gitu. Nah, seseorang yang konsisten gitu ya dengan nilai-nilai yang sama, misalnya dia menyebut dirinya dengan karakter perilaku tersebut gitu ya, orang yang selalu jujur ya tentang apapun kapanpun, dapat dikatakan dia memiliki karakter yang jujur gitu. Nah, jujur di sini merupakan karakter individu karena ia mampu secara otomatis dan konsisten itu melakukan sesuatu yang diyakini bernilai dan berharga gitu. Nah, kemudian juga ada dari beragam pemahaman itu, pemahaman terkait karakter itu, karakter itu dipahami secara dinamis sebagai sebuah proses gitu ya. Jadi setiap usaha dari individu untuk semakin menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih
bermutu gitu ya sebagai manusia gitu. Ini akan membentuk karakter individu tersebut gitu. Jadi bukan dinilai hasilnya gitu, tapi kemampuan individu itu untuk terus maju, terus belajar gitu ya dari kesalahan itu. Nah, kemudian terkait definisi dari karakter ya, sebenarnya ini mungkin akan terkesan agak filosofis gitu ya. Jadi secara etimologis ya, karakter itu berasal dari bahasa Yunani ya, karaso gitu ya, atau ada yang dalam sumber itu ada yang menyampaikan karaso, ada yang menyampaikan karakter. Ini yang dari bahasa Yunani itu, yang maksudnya cetak biru ya, format dasar atau sidik ya, seperti dalam sidik jari gitu ya. Nah, ada yang menganalogikan alam itu terutama laut gitu ya, dianggap sebagai sebuah karakter gitu ya, artinya sesuatu yang bebas ya, tidak dapat dikuasai gitu ya oleh manusia gitu ya, tidak dapat diintervensi gitu ya, seperti laut gitu yang tidak dapat diintervensi oleh manusia gitu ya. Nah, terkait ambiguitas terminologi karakter ini, Munir ya dalam bukunya Kusuma itu mengajukan dua cara interpretasi gitu ya, perspektif interpretasi. Yang pertama adalah yang given gitu ya, bahwa jadi given menilai karakter itu adalah bawaan dari lahir gitu ya, sekumpulan kondisi yang telah ada, telah dia miliki gitu ya, atau given itu tadi. Kemudian juga yang kedua adalah yang willed ya, itu yang proses yang dikehendaki. Jadi tingkat kekuatan individu itu ya untuk menguasai kondisi tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini karakter itu dipahami sebagai kekuatan atau kemampuan individu untuk mengatasi keterbatasannya gitu ya, atau kemampuan individu untuk menguasai kondisi naturalnya gitu ya. Nah, karakter yang dimiliki itu ya, karakter yang demikian itu merupakan sebuah proses gitu ya. Jadi individu menghendaki gitu ya, menghendaki lebih bisa maju ya, bisa mengatasi keterbatasan yang dimilikinya gitu ya. Nah, itu yang hendak saya sampaikan terkait karakter ya, makna karakter, kontroversi makna karakter. Sebagian besar saya ambil dari bukunya Pak Doni Kusuma ya, silakan bisa dicek ya, terutama yang terkait apa yang belum paham gitu ya. Itu saja, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.